Nah, saya waktu umur 7 tahun lah mungkin ya, saya pernah jadi asisten guru ngaji, Bapak. Bukan guru Hmm. ngaji ya, Pak, ya, salah asisten ya. Oh, Saya asisten. oh Asisten itu sama guru ngaji sih cuma beda sedikit aja ya. Ya. iya, ngajarin teman, bagaimana, belajar dengan tajwid yang benar. Saya dididik secara ya muslim lah pasti ya, Pak, karena semuanya kan kami muslim ya. A few moments later. Pada tahun 2008 itu saya ingat, saya bulan puasa 2008, Pak. Jadi puasa itu sampai 2 minggu kalau seingat saya. What? Saya dididik secara ya muslim lah pasti ya, Pak, karena semuanya kan kami muslim ya. Jadi puasa itu sampai 2 minggu kalau seingat saya. Ah, setan ini. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu tiga? Ya umatnya puasa Ramadan hanya 2 minggu, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang puasa Ramadan hanya 2 minggu. Ya sahabat, hiburan kita kali ini kembali datang dari narakoplaknya Sincop Papincopi, yang katanya dia adalah seorang muslim, keluarganya juga muslim semua, tapi puasanya hanya 2 minggu ya sahabat. Ini tipu-tipunya kontras sekali sahabat, kontras sekali dengan wajahnya yang bukan muslim gitu. Dan selain itu sahabat semuanya, katanya nanti dia juga sudah pernah dibawa ke surga gitu ya. Jadi hebatnya narakoplak Sincop Papincopi ini sudah dibawa kemana-mana sahabat ya. Sudah dibawa ke surga, sudah dibawa ke neraka, dan bahkan ada yang dibawa ke alam antabranta sahabat. Jadi mereka-mereka ini mengaku sudah pernah ke surga, sudah pernah ke neraka ya. Tapi ketika mereka itu diminta untuk menceritakan surga dan neraka itu, ya jadi berantakan sahabat, sama seperti giginya si Udin. Berantakan gitu. Ceritanya itu nggak nyambung dan tidak simetris, sama seperti wajahnya si Udin lagi. Oke lah sahabat semuanya, tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja ke suatu hari. Nah, satu hari Singkat cerita, lalu bermimpi. saya bermimpi. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Bagaimana dulu kegiatan ibu di dalam keagamaan yang sebelumnya, di dalam iman yang sebelumnya? Iya, saya lahir di Dumai, di kota Riau, yang mayoritas pasti muslim ya Pak ya. Jangan sembung bagolok, nggak nyambung goblok. Bagaimana dulu kegiatan ibu di dalam keagamaan yang sebelumnya, di dalam iman yang sebelumnya? Iya. Waktu saya masih kecil, saya tinggal bersama kakek nenek, karena ayah saya meninggal waktu saya umur 2 tahun, Pak. Man, nggak ketawa man. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Dari awalnya narakoplak Sincop Papincopi ini nggak connect sahabat, nggak connect dengan pertanyaan Sincop Papincopi. Lain yang ditanyakan Sincop, lain pula jawabannya. Ini ada mirip-miripnya dengan Fajar yang lagi viral itu ya sahabat. Tapi bedanya adalah kalau Fajar itu ya dia viral dengan kelucuannya.
Kalau ini viral dengan kedunguannya. Ya, coba kita bandingkan antara pertanyaan Atta Halilintar kepada Fajar dengan pertanyaan Cop Papin Copi kepada narakoplaknya yang berikut ini. Terus Fajar sendiri sekarang orang tua di mana tinggal? Orang tua saya udah nggak ada. Tinggal ayah sama ibu saya, alhamdulillah masih ada. Hah? Bagaimana dulu kegiatan ibu di dalam keagamaan yang sebelumnya, di dalam iman yang sebelumnya? Ya, saya lahir di Dumai, di kota Riau yang mayoritas pasti Muslim ya Pak ya. Man, nggak ketawa man. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Aduh, astagfirullahaladzim, sakit pantatku karena tertawa, sahabat. Encop. Terima kasih Encop Papin Copi, hiburanmu tiada duanya. Duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ada lawannya si Udin Birahi ya. Tuh 11-12 nih orang nih ya, hiburannya tiada batas ya. Hiburan dua orang ini nggak habis-habisnya sahabat. Habisnya nanti pas mereka udah meninggal aja mungkin ya. Ya mungkin pas mau meninggal pun masih ngelucu juga mungkin ya. Oke sahabat semuanya, itu baru awal permulaan dari hiburan kita. Kita lanjutkan. Saya waktu umur 7 tahun lah mungkin ya, saya pernah jadi asisten guru ngaji Bapak. Bukan guru ngaji ya Pak ya, salah, asisten ya. Oh, asisten ya. Iya, ngajarin teman bagaimana belajar dengan tajwid yang benar. Untuk membaca ayat Al-Qur'an itu harus tahu tajwid ya Pak. Dan itu harus benar gitu cara membacanya. Nah, saya dulu banyak hafal-hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Itu banyak dulu ya. Asisten sama guru ngaji sih cuma beda sedikit aja ya. Iya. Cici. Gombal gambul Sincok Papin Copi ini memang bisa meluluh lantahkan hati si ODGJ ya. Nah, memang hati ODGJ yang bisa luluh lantah oleh si Sincok Papin Copi ini sahabat. Ya kalau orang waras mah malah ketawa kan. Asisten guru ngajinya kok kayak gini gitu kan. Siapa yang percaya ini adalah asisten guru ngaji selain ODGJ ya kan? Dan sebetulnya kenapa dia katakan bahwa dia ini hanya asisten guru ngaji, itu karena takut diuji, ditanya gitu kan, disuruh ngaji. Makanya dia bilang dia hanya asisten guru ngaji, yang penting ada guru ngajinya lah gitu ya. Supaya orang yakin lah bahwa saya ini dulunya muslimah yang taat gitu kan. Tapi akhirnya kebongkar juga sahabat, kebongkar juga bohongnya. Bahwa seorang asisten guru ngaji ini mengatakan bahwa bulan puasa itu hanya 2 minggu. Nah, berikut pengakuannya, sahabat. Pada tahun 2008, itu saya ingat saya bulan puasa 2008, Pak. Jadi puasa itu sampai 2 minggu kalau seingat saya. Nah, saat saya berpuasa 2 minggu, saya berzikir, sholat sunnah sampai dari jam 3 pagi sampai sahur sampai imsak, dan jam 6 itu saya sampai berdoa. Nah, inilah makanya saya katakan bahwa dia ini bukan asisten guru ngaji, dia hanya asisten rumah tangga ODGJ. Sudahlah, asisten rumah tangga ODGJ lagi. Astagfirullahaladzim. Itulah ya sahabat, jadi memang jadi bahan tertawaan kita kan. Tapi mereka ketika kita tertawakan, mereka marah pula. Nah, tapi ketika mereka menipu, membohongi umat, jemaatnya, dan menghina-hina Islam, mereka enak aja, mereka santai aja. Tapi ketika kita tertawakan, mereka marah.
Apalagi si MYM itu kan melapor ya melapor itu. Mereka yang ditipu oleh narakoplaknya Sincopa Pincopi kita tertawakan, kita pula yang dilaporkan. Melapor ya melapor. Kita lanjutkan lagi sahabat. Ibu yang sudah pernah menjadi asisten guru ngaji, terus kemudian bisa berbalik, bisa meninggalkan keimanan ibu. Apa yang terjadi dengan ibu pada waktu itu? Bagaimana peristiwanya? Jadi pada waktu saya umur 13 atau 14 ya, saya masih sekolah Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah itu setingkat SMP ya Pak ya. Saya bermimpi, dalam mimpi saya itu, saya dibawa melihat alam yang sangat putih seperti itu. Dan saya melihat ada tiang pilar yang besar-besar, ada 6. Bersama, sepertinya saya tahunya itu bidadari, zaman dulu saya tahunya itu bidadari ya Pak. Bisa, saya melihat ada 6 berdiri di samping pilar-pilar tersebut ya. Nah ketika saya masuk, saya berjalan, terus saya melihat ada sosok yang begitu, saya lihat indah, begitu mulia ya. Tapi saya tidak tahu itu Tuhan Yesus. Jadi saya berjalan sampai mendekati sosok laki-laki tersebut. Nah tetapi saya melihat, yang saya lihat, mereka itu Tuhan itu ada bersama para nabi-nabinya Pak, lagi duduk seperti meeting seperti itu. Tapi tidak seperti saya tidak berani mengganggu karena seperti mereka itu lagi serius berbicara begitu loh Pak. Nah saya berdiri di samping, kalau saya tahu dulu waktu itu saya panggilin Nabi Isa. Saya bilang ini Nabi Isa, karena saya tidak tahu, saya tidak pernah bertemu Nabi Isa, saya tidak pernah bertemu Tuhan Yesus, saya tidak pernah melihat gambarnya sama sekali waktu saya masih di kampung ya Pak. Beda dengan zaman sekarang. Tuhan Yesus itu sudah banyak, ada fotonya, ada banyak orang tahu lah ya, karena udah banyak kesaksian gitu untuk anak-anak yang sekarang. Tapi pada waktu zaman saya, itu 30 tahun yang lalu kali ya, itu benar-benar tidak tahu Yesus itu seperti apa atau Nabi Isa itu. Nah, saya berdiri di samping Nabi Isa itu, saya bilang ini Nabi Isa, begitu. Jadi saya melihat Nabi, ada nabi-nabi yang saya lihat. Nah, saya hitung 1, 2, 3, 4 sampai 24. Tapi di dalam penglihatan saya itu, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin, karena kan saya selalu berdoa untuk jadi begitulah, saya tidak bertemu dengan sesosok yang saya kagumin. Saya bertanya kepada malaikat, saya rasa itu sepertinya malaikat, kenapa saya bisa bicara, itu hati itu seperti bicara ini malaikat gitu. Saya tanya kenapa kok saya nggak melihat sesosok yang saya kagumin ini gitu sampai 3 kali, tapi dia hanya tersenyum. Nah sekarang saya baru mengerti arti mimpi itu. Ternyata saya jadi pengikutnya Tuhan Yesus, jadi saya hanya bertemu dengan nabi-nabinya Tuhan Yesus yang ada di Alkitab Injil dalam Perjanjian Lama, cuma 24. Ya sahabat semuanya, ini adalah puncak dari ketidakwarasannya ya. Ini adalah puncak dari ketidakwarasannya. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena memang ceritanya itu sangat kacau sahabat, dan kelihatan memang dari wajah Encop itu dia nggak ngerti, kakak ngerti apa yang diceritakan oleh narakoplaknya. Dia sendiri bingung itu, apalah ini yang diceritakan oleh narakoplak ini. Dan dari sekian yang dia ceritakan, ada yang membuat Sincopa Pincopi ini tidak setuju. Kelihatan kali dari wajahnya itu dia nggak setuju gitu, terutama di poin bidadari tadi sahabat. Karena selama ini para Oten itu sangat setuju, sepakat bahwa di surganya mereka tidak ada bidadari. Karena katanya tidak ada pesta seks di sana. Sementara si ODGJ ini menceritakan bahwa dia dibawa oleh Yesus ke dalam surga untuk melihat surga yang di sana ada bidadari-bidadari berdiri di setiap tiang yang dia lihat tadi gitu ya. Di sini Sincopa Pincopi udah sempit kali nih hatinya. Itu kalang-kalangnya itu udah sempit kali sahabat. Ya udah mau pukul tapi ya gimana, nggak ada lagi orang lain untuk bercerita bohong seperti ini gitu kan. Susah pula dapatnya, ini dapat satu tapi ceritanya gini pula itu. Kacau kali pikiran Sincopa Pincopi ini ketika dia mendengarkan dari mulut narakoplaknya itu mengatakan bahwa di surganya Oten itu ada bidadari. Padahal selama ini Sincopa Pincopi selalu menghina surganya Islam ya kan, yang penuh dengan seks, bidadari dan sebagainya. Ternyata sekarang di surganya juga ada bidadari. Nah, itulah yang membuat dia kacau ya. Dan saya yakin setelah ini si narakoplak ini dikurangi nih honornya sahabat. Lalu ada lagi yang koplaknya sahabat. Ketika dia menuju tiang itu lalu melihat di dalamnya ternyata di sana ada Tuhannya.
orang Oten gitu ya. Yesus sedang meeting dengan 24 nabinya gitu. Nah, dia melihat meeting. Jadi ternyata Tuhannya Oten ini suka meeting juga, sahabat. Aduh, Oten. Dan yang lebih koplaknya lagi adalah ketika dia mengatakan begini, di samping saya itu ada Nabi Isa katanya. Tapi tak lama kemudian dia mengatakan di samping itu ternyata malaikat. Ini yang benar yang mana? Nah, ini makin error lah otak Sincop Pincopi, sahabat. Lihatlah wajah Sincop itu. Anda lihat wajahnya itu ketika Narakopla itu bercerita. Sangat kacau dan terbingung-bingung gitu ya. Oke lah sahabat semuanya, kita biarkan saja Sincop Pincopi ini dengan kekacauan pikirannya dan dengan segala kebingungannya. Sampai jumpa dengan video kebingungan Encop berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai kudoakan udelnya bolong. Yari Malam kudus, sunyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya, diboncengnya Mr. M, haleluya.